Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Islami Afnanusnia dengan NIM 205231166 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang investasi. Maka dari itu, yuk terus tonton video saya ya. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setara kurun waktu tertentu. Nah, berdasarkan teori ekonomi, investasi itu sendiri memiliki arti bahwa pembelian atau produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Investasi adalah suatu komponen dari produk domestik Bruno atau GDP atau Gross Domestic Product dengan rumus sebagai berikut, yaitu GDP sama dengan C plus I plus G plus X min M. GDP itu sendiri yaitu produk domestik bruto, lalu C-nya sendiri adalah konsumsi, I-nya adalah investasi, lalu G-nya adalah pengeluaran pemerintah, X-nya ekspor, dan M-nya adalah impor. Lalu jenis-jenis investasi itu apa saja sih? Jenis-jenis investasi itu berbagai macam, seperti ada investasi properti, investasi emas, investasi saham, investasi reksadana, investasi value asing, investasi obligasi, investasi syariah, investasi kripto, dan investasi deposito. Jenis-jenis pengeluaran investasi itu ada: satu, investasi tetap bisnis, yaitu mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Sebagian terbesar dari pengeluaran investasi itu sendiri yaitu kira-kira 3/4 dari totalnya adalah investasi bisnis. Nah, ada seorang pakar ekonomi, Cobb Douglas. Ia memaparkan tentang produk modal marginal yang memiliki fungsi produksi dari Cobb Douglas, yaitu MPK sama dengan alfa kali A kali dalam kurung L per K kali 1 min alfa. MPK-nya sendiri itu artinya marginal product of capital, A-nya adalah teknologi, L-nya adalah labor, K-nya adalah modal kapital. Karena harga sewa real sama dengan produk modal marginal equilibrium, maka P per R sama dengan alfa kali A dalam kurung L per K kali 1 min alfa. Nah, dalam produk modal marginal ada ketentuan, yaitu yang pertama adalah semakin rendah persediaan modal, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal. Yang kedua, semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal. Yang terakhir adalah semakin baik teknologi, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal. Lalu jenis pengeluaran investasi yang kedua adalah investasi residensial, yang mencakup rumah yang orang beli untuk tempat tinggal dan tanah yang dibeli untuk disewakan. Nah, dalam equilibrium saham dan penawaran aliran investasi ada dua grafik. Yang pertama kita lihat grafik sebelah kiri. Untuk garis horizontalnya ada stok rumah atau KH. KH itu artinya capital house. Yang vertikal ada harga relatif perumahan atau price house. Di sini semakin tinggi untuk harga relatif rumah, maka stok rumah
atau modal dari perumahan tersebut akan menurun. Atau jika permintaan dari stok rumah tersebut mengalami penurunan apabila harga relatif meningkat, sedangkan apabila harganya mengalami penurunan, maka permintaan akan mengalami peningkatan. Nah, untuk kurva sebelah kanan, untuk mencapainya titik keseimbangannya, titik equilibrium, maka harus disesuaikan antara harga relatif perumahan dengan stok rumah yang ada, sehingga kita bisa melihat harga di pasaran. Itu harga yang ada di pasaran itu sudah ditentukan dengan perhitungan permintaan penawaran dengan harga relatifnya. Jenis pengeluaran investasi yang ketiga yaitu investasi persediaan yang mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan barang dalam proses dan barang jadi, merupakan komponen terkecil dari pengeluaran, yaitu sekitar 1%. Nah, tujuan investasi itu apa aja? Tujuan investasi itu yaitu yang pertama untuk mendapatkan penghasilan yang tetap, yang kedua untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang, yang ketiga berguna untuk mengembangkan usaha, yang keempat mendapatkan jaminan dalam bisnis, dan yang terakhir adalah mengurangi tekanan inflasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi yaitu 1. Tingkat keuntungan yang diramal, 2. Tingkat bunga, ketiga pengaruh nilai tukar atau kurs, yang keempat adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, yang kelima adalah tingkat pendapatan nasional. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.